Artis atau entertainer ternama Saiful Jamil sedang terkena masalah. Dikabarkan dirinya ada dugaan melakukan pencabulan terhadap anak yang masih berusia remaja atau 17 tahun. Nah, setelah tadi Anda lihat juga Kapolsek Metro Kelapa Gading, Kompol Ari Cahya juga sudah memberikan informasinya. Kita lihat lagi informasi apa yang bisa kita dapatkan soal Saiful Jamil. Iya, selamat malam Pak Ari. Bisa Anda ceritakan mungkin sedikit bagaimana kemudian artis Saiful Jamil bisa diamankan? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Balkis Manisang. Pada hari ini, Kamis 18 Februari, pihak Polsek Kelapa Gading mendapatkan laporan dari seorang warga atas nama DS, umur 17 tahun, statusnya pelajar kelas 3 SMA di salah satu sekolah yang ada di Jakarta Utara juga, dan yang bersangkutan juga merupakan warga di Jakarta Utara juga. Kemudian pada saat pukul 5 pagi, yang bersangkutan menyampaikan kepada petugas kami di Polsek telah mendapat perlakuan yang tidak sebagaimana mestinya gitu dari terlapor saudara JS gitu, Mbak. Yang menjadi korban melaporkan begitu Pak Ari, ini sebenarnya kronologinya bagaimana sih? Apakah memang ada yang klarifikasi juga informasinya bahwa ini tertangkap basah, lalu kemudian ada juga yang mengatakan si korban ini sempat pulang dulu, yang mana yang benar begitu Pak Ari? Baik, rumor yang beredar memang banyak sekali, tapi dapat kami pastikan berdasarkan berita acara pemeriksaan yang dilakukan sejak tadi pagi oleh tim dari Polsek Kelapa Gading dari unit Reskrim, kami sampaikan bahwa pertemuan pertama kali itu terjadi di tanggal 31 Januari, di mana korban, saudara DS ini merupakan penonton di salah satu acara live kompetisi sebuah ajang di salah satu televisi swasta, Mbak Balkis. Kemudian di kesempatan pertama tersebut, saudara SJ menawarkan, sempat berkomunikasi gitu, menanyakan tinggal di mana, kemudian disampaikan di daerah Jakarta Utara. Saudara SJ menyampaikan, wah berarti sama, ditawarkanlah gitu. Ditawarkanlah oleh saudara SJ kepada saudara DS, maukah untuk pulang berbarengan dengan saya, karena alasannya satu arah. Saat itu korban tidak sendirian. Dia bersama temannya, gitu. Dia bersama temannya dan menaiki mobil yang sama, gitu, Mbak. Jadi diantar pertemuan pertama, kemudian diturunkan di pinggir jalan, tidak sampai rumahnya. Kemudian keesokan harinya di tanggal 1 Februari, yang bersangkutan diundang ke rumah saudara SJ, tapi sifatnya hanya untuk silaturahmi biasa. Di sana silaturahmi, datang ke rumahnya, kemudian diajak makan juga di rumahnya, gitu, ditanyakan sudah makan atau belum, beserta teman yang sebelumnya juga, jadi 2 orang juga tanggal 1 Februari itu. Kemudian diajak ke lokasi syuting, sempat diajak, pulangnya kurang lebih jam 1 malam juga, cuman sempat diminta untuk menginap, tapi korban tidak mau karena belum ada izin dari pihak orang tua. Setelah pertemuan kedua di tanggal 1, 2 minggu kemudian lose kontak sampai akhirnya kemarin di hari Rabu tanggal 17, tanpa disengaja atau direncanakan, saudara DS bertemu lagi dengan saudara SJ, dan yang menyapa duluan juga saudara SD. Tapi karena yang bersangkutan juga belum mendapat perlakuan bagaimana gitu, jadi yang bersangkutan tetap menyapa sebagaimana layaknya seorang fans kepada selebritisnya, begitu, Mbak. Kemudian saat disampaikan oleh saudara SJ, hari ini acaranya apa, yang bersangkutan menyampaikan mau sekolah. Kemudian saudara SJ menyampaikan, kenapa nggak ikut saya saja gitu, bisa izin nggak atau tidak. Kira terjadi komunikasi, empati dari korban. Saudara SJ hanya membawa satu manajer, dia berharap bisa membantu sebagai fans yang baik, mungkin kurang lebih seperti itu, berusaha membantu saudara SJ sampai larut malam. Sepulangnya dari
syuting salah satu acara televisi dengan mobil yang sama diantar ke daerah Jakarta Utara, diminta untuk memijat sebelum pulang, diminta untuk memijat saudara SJ. Dan dari proses pemijatan itulah ada permintaan yang 2 kali ditolak oleh korban saudara DS. Akhirnya pada saat tertidur ada perlakuan yang kurang baik, kurang lebih pukul 04.00. Demikian Mbak Balkis. Korban ini menginap atas dasar keinginannya sendiri atau paksaan? Tidak mau menginap, tapi karena diminta oleh saudara SJ, gitu, minta saudara SJ, dan pada saat itu memang sudah larut malam sekali, Mbak, kurang lebih selesai mijat itu jam 1 lebih ya, kurang lebih Mbak. Kemudian karena pada saat itu diminta juga tidur di kamar yang sama, yang bersangkutan ketakutan meminta untuk tidur di luar. Pada saat pemijatan yang pertama, karena sudah ada perlakuan yang kurang baik dari saudara SJ, yang bersangkutan sempat menolak dengan cara halus ingin melaksanakan sholat tahajud. Turun dari lantai 2 ke lantai 1. Setelah coba mengakali keadaan dengan tetap di posisi lantai 1, yang bersangkutan dijemput kembali oleh saudara SJ. Dicari, kemudian, loh kenapa kok masih di sini gitu. Akhirnya diminta lagi untuk naik ke atas untuk memijat lagi. Di kesempatan kedua, permintaannya makin meningkat gitu ya, Pak. Makin nggak wajar, gitu, makin nggak wajar, ditolak lagi. Akhirnya sampai yang bersangkutan menolak gitu Mbak. Kemudian alasannya capek mau istirahat, dan akhirnya tidur di kamar yang berbeda Mbak. Demikian. Berarti korban ini merupakan penggemar dan juga sekaligus penonton setia dari acara kontes dangdut, sebuah acara televisi nasional ya. Nah, pertanyaan saya, apakah SJ sudah mengakui perbuatannya di depan penyidik atau seperti apa Pak? Dari mulai saudara SJ ditangkap pukul 5.00 Mbak, yang bersangkutan sangat-sangat kooperatif. Tadi sempat melaksanakan buka puasa juga bersama dengan anggota kami di kantor, kemudian kita melaksanakan sholat bersama juga yang bersangkutan. Setelah itu kami periksa sebagai tersangka, yang bersangkutan semuanya sampai saat ini kooperatif dan mengakui semua perbuatannya Mbak Balkis. Kemudian kesalahannya begitu? Iya. Terhadap apa yang dilakukan oleh SJ yang sudah diakuinya ini? Iya, sama persis Mbak. Sama persis. Ya, apakah pasal yang mengancam SJ, Pak? Oke, untuk pasal yang kami terapkan berdasarkan hasil gelar perkara beserta tim unit Reskrim Polsek Kelapa Gading, kami menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak karena yang bersangkutan saudara DS ini masih berumur 17 tahun. Gitu, masih berumur 17 tahun. Kita terapkan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Untuk pasal yang dilanggar itu pasal 76 huruf E, dan ketentuan pidananya di pasal 82 ayat 1, ancaman hukuman minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, dendanya 5 miliar. Demikian Mbak Balkis. Nah Pak Ari, terakhir adakah penangguhan penahanan sejauh ini ya, meskipun sudah ada pengakuan dari pelaku? Kami masih punya waktu 1 kali 24 jam Mbak, terkait setelah penetapan status ini. Untuk nantinya manakala ditahan atau tidaknya itu berdasarkan pertimbangan subjektif penyidik ya. Nanti kami gelarkan kembali gitu Mbak. Baik tim. Pak Ari, terima kasih sudah memberikan informasinya, Kapolsek Metro Kelapa Gading, Pak Kompol Ari Cahaya. Terima kasih Pak, selamat malam. Jodoh memanas menjelang penertiban yang akan segera dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Sebagian warga Kalijodo menolak penertiban dan akan melakukan berbagai upaya perlawanan. Rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta menertibkan lokalisasi Kalijodo mendapat penolakan sebagian warga yang tinggal di kawasan tersebut. Warga yang menolak digusur melakukan berbagai upaya untuk menghentikan rencana penertiban kawasan lokalisasi yang akan dikembalikan ke fungsinya sebagai ruang terbuka hijau. Warga bahkan menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perlawanan melalui jalur hukum. Kalau kita berbicara ruang terbuka hijau, kita ini adalah aset negara, kita harus taat hukum. Tapi pertimbangannya, kok Kalijodo ini hanya Kalijodo saja yang dibuat sebagai ruang terbuka hijau.
Lalu bagaimana Sing-Sing City status tanahnya sama, Taman Anggrek status tanahnya sama. Sebelumnya, perwakilan warga Kalijodo juga mendatangi dan meminta pembelaan dari Komnas HAM dan berusaha menemui pihak DPRD DKI Jakarta. Meski mendapat penolakan, Gubernur Ahok bergeming dan tetap pada rencananya untuk merubah kawasan lokalisasi Kalijodo menjadi area terbuka hijau. Dia menuntut, kita juga bisa menuntut dia. Makanya sulit baca undang-undang. Dia cari Lulung udah cocok. Lulung kan punya kantor pengacara. Di dalam sistem undang-undang pokok agraria disebutkan bahwa namanya PBB itu bukan sebagai tanda milik. Terus kalau kamu dudukin tanah negara itu salah. Itu bisa pidana. Apalagi kamu dudukin tanah negara disewakan ke orang, dimanfaatkan buat bisnis, itu pidana. Makanya dia cari Lulung cocok udah. Aduh, iya nggak apa-apa, di Jakarta kan penuh oknum. Upaya sosialisasi dan pendataan warga yang tinggal di area yang berada di sebagian wilayah Jakarta Barat dan Utara tersebut terus dilakukan. Pemprov juga melakukan koordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya untuk menyiapkan langkah teknis yang bisa dilakukan jika upaya penertiban mendapatkan perlawanan warga. Tim Liputan, Metro TV. Alat bukti. Sementara itu, kepolisian mengajukan perpanjangan masa penahanan Jessica ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jessica Kumala Wongso telah menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sejak Kamis lalu. Pemeriksaan ini digelar penyidik Polda Metro Jaya untuk penguatan alat bukti. Selama menjalani pemeriksaan, Jessica dijenguk tim kuasa hukumnya serta keluarganya. Jessica menjalani sejumlah tahapan pemeriksaan psikiatri forensik. Sementara itu, pihak kepolisian mengaku telah mengajukan perpanjangan masa penahanan Jessica ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Polisi berharap berkas perkara tahap pertama kasus pembunuhan Mirna dapat dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pekan ini. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Rencana Pemprov DKI Jakarta yang ingin menutup kegiatan prostitusi di daerah Kalijodo, Jakarta Barat mendapat perhatian serius. Pemprov juga dianggap bisa belajar dari penutupan lokasi prostitusi Keramat Tunggak, Jakarta Utara yang saat ini menjadi Islamic Center. Dan berikut laporan Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Abdullah Hoirudin dari Jakarta Islamic Center di Jakarta Utara. Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menutup tempat lokalisasi prostitusi Kalijodo yang berada di wilayah Jakarta Barat tampaknya harus bercermin dan melihat dari keberhasilan pada saat itu Gubernur Sutioso yang menutup lokalisasi Keramat Tunggak, Jakarta Utara. Pada saat itu Gubernur pada tahun 1999 hingga tahun 2000 menutup seluruh kegiatan prostitusi dan menyulapnya menjadi Jakarta Islamic Center. Dan hingga saat ini, bangunan masjid yang begitu megah berdiri di atas lahan seluas 11 hektar. Dan kegiatan keagamaan terus digaungkan bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitar Jakarta Islamic Center. Setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta sebelum menutup Kalijodo. Yang pertama adalah memperhatikan ekonomi yang ada di sana, bagaimana bisa melangsungkan kehidupan dan memberikan mata pencaharian setelah menutup tempat lokalisasi tersebut. Yang kedua adalah pembentukan mental bagi pekerja yang ada di sana untuk tidak mengulangi pekerjaannya tersebut. Oh iya tentu saja ya, ketika kita ingin menutup suatu membuang masalah katakan, maka harus ada solusi tentu saja. Kalau dalam ini tentu saja menurut saya salah satu yang penting adalah solusinya bagaimana memberikan wadah atau sarana untuk mereka hidup lebih baik dalam ini tentu ekonomi atau kerjaan ya. Karena ketika mereka melakukan seperti itu tentunya juga mereka sebenarnya tidak ingin, tapi karena mungkin terpaksa ekonomi atau yang lain sebagainya,
Maka kalau mau ditutup, menurut saya pemerintah yang terlebih dahulu harus menyiapkan adalah bagaimana lapangan kerja. Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk menutup seluruh praktek kegiatan prostitusi yang berada di wilayah Kalijodo, Jakarta Barat patut kita dukung sepenuhnya. Hal ini bertujuan untuk Indonesia, khususnya Jakarta, jauh lebih sehat dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Riyad Nur Hidayat, Abdullah Hairudin, Berita 1, Jakarta. Tersangka kasus pembunuhan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Pengacara Jessica mengaku pemeriksaan kejiwaan tersebut yang keempat kalinya. Sejak tadi pagi hingga malam ini, Jessica Kumala Wongso, tersangka kasus pembunuhan Mirna Salihin, masih berada di ruang poli kejiwaan RSCM. Jessica dibawa ke ruang poli kejiwaan oleh tim penyidik Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya untuk kembali menjalani pemeriksaan kejiwaan. Menurut tim kuasa hukum yang mendampinginya, pemeriksaan kejiwaan tersebut merupakan yang keempat kalinya. Tim kuasa hukum meminta agar dokter RSCM menunda pemeriksaan kejiwaan Jessica. Selain ditemani tim pengacaranya, Ibunda Jessica juga hadir di poli tes kejiwaan. Ibunda Jessica enggan berkomentar saat ditanya awak media terkait kedatangannya tersebut. Polda Metro Jaya akan menyelesaikan berkas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin ke tahap P21 pada pekan depan. Hingga kini berkas kasus pembunuhan Mirna masih terus dilengkapi resume berita acara. Direktur Reskrimum Kombes Pol Krisna Murti mengaku telah mencukupi bukti pidana tersangka Jessica Kumala Wongso sebagai pelaku di balik kematian temannya sendiri, Wayan Mirna Salihin. Penyidik telah yakin terhadap bukti yang telah dikumpulkan tanpa harus mendapat pengakuan dari tersangka. Karena fokus penyidik lebih kepada motif tersangka melakukan pembunuhan terhadap kawannya sendiri. Berbagai teknik pemeriksaan yang dilakukan penyidik juga nantinya akan dibuktikan di pengadilan. Jika terbukti namun tersangka Jessica tetap mengelak, maka akan dijelaskan oleh para ahli. Seperti hasil pemeriksaan psikologi forensik dan pemeriksaan psikiatri atau kejiwaan. Saat ini sebagai tersangka atas kasus pembunuhan berencana terhadap saudari Mirna. Dari hasil penyelidikan polisi kan diketahui dan publik juga tahu bahwa Mirna adalah kawan yang bersangkutan. Dalam kaitan dengan pembuktian kami sudah firm dan sekarang proses melengkapi berkas dikebut. Minggu depan insya Allah kami upayakan untuk diserahkan tahap pertama ke JPU. 4 tersangka. Sudah ada rekan kami Danang Kusuma di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Danang, benarkah hari ini dengan menjalani tes kejiwaan Jessica diinapkan di RSCM? Silakan Danang. Ya, Balkis, selamat malam. Informasi yang kami terima memang bahwa pada hari ini Jessica menjalani sejumlah tes kejiwaan yang dilakukan oleh psikiater dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Jessica diketahui hadir di gedung psikiatri Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini pada pukul 10 pagi tadi dan hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan atau menjalani sejumlah tes kejiwaan oleh tim psikiater dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pemeriksaan tes kejiwaan ini berdasarkan keterangan dari Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisna Murti menyatakan bahwa ini merupakan bagian kebutuhan penyidik untuk melengkapi data-data sebelum diserahkan kepada pengadilan dan juga salah satu cara bagaimana polisi nantinya untuk mengungkapkan motif dari pembunuhan yang dilakukan Jessica Kumala Wongso terhadap temannya yang bernama Mirna Salihin di Cafe Olivier beberapa waktu yang lalu. Informasi yang beredar di kalangan awak media di mana awak media memang masih menunggu kapan sebenarnya Jessica akan selesai diperiksa atau menjalani tes kejiwaan ini. Memang belum ada informasi yang pasti kapan Jessica akan selesai menjalani pemeriksaan tes kejiwaan. Namun informasi yang beredar bahwa Jessica nanti diinapkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo karena memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari sumber kami bahwa pemeriksaan tes kejiwaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini akan memakan waktu beberapa hari sehingga untuk lebih memudahkan jalannya tes kejiwaan ini Jessica diinapkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Namun sekali lagi kami belum mendapatkan informasi bahwa kapan Jessica selesai diperiksa tes kejiwaannya pada hari ini. Balkis.
Baik, Danang Kusuma, kita akan lihat lagi nanti perkembangan karena memang benarkah diinapkannya Jessica ini juga ada sesuatu yang baru nanti yang akan dibuka oleh kepolisian. Terima kasih Danang Kusuma. Selamat malam. Reporter TV One sudah ada Danang Kusuma yang saat ini berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Selamat malam Danang, bagaimana hasil pemeriksaan Jessica pada malam hari ini? Ya, selamat malam Caca. Dapat kami informasikan bahwa hingga saat ini memang hari ini Jessica Kumala Wongso menjalani pemeriksaan atau tes kejiwaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo oleh tim psikiater di RSCM Jakarta Pusat. Kami belum dapatkan informasi apakah Jessica pada hari ini telah usai menjalani pemeriksaan tes kejiwaan atau belum, karena memang awak media yang sepanjang hari ini meliput di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini tidak dapat meliput maupun mengabadikan gambar jalannya pemeriksaan tes kejiwaan yang dilakukan oleh tim psikiater di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo terhadap Jessica Kumala Wongso. Namun keberadaan Jessica dapat dipastikan sepanjang hari ini berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, di mana Jessica Kumala Wongso datang di gedung psikiatri RSCM Jakarta Pusat ini pada pukul 10 pagi hari tadi, dan hingga saat ini kami belum bisa memastikan apakah Jessica telah selesai menjalani pemeriksaan tes kejiwaan sepanjang hari ini. Namun informasi yang kami dapatkan dari sumber kami di dalam bahwa Jessica pada malam hari ini akan diinapkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo guna memudahkan jalannya proses pemeriksaan kejiwaan pada esok hari, karena sekali lagi informasi yang kami terima bahwa pemeriksaan tes kejiwaan terhadap Jessica di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini akan memakan waktu berhari-hari, sehingga terkait dengan kapan hasil pemeriksaan tes kejiwaan ini kami belum bisa memastikan kapan pihak kepolisian maupun pihak rumah sakit akan mengeluarkan hasil pemeriksaan terhadap tes kejiwaan yang dilakukan oleh tim psikiater terhadap Jessica Kumala Wongso ini. Pantauan kami pada malam hari ini bahwa memang pihak kepolisian masih berjaga di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo guna tentunya mengamankan jalannya proses pemeriksaan tes kejiwaan terhadap Jessica Kumala Wongso ini. Terkait dengan tes kejiwaan ini, memang ini merupakan bagian dari penyelidikan oleh pihak kepolisian dan juga kebutuhan penyidik untuk mencari informasi baru, karena diharapkan dari hasil pemeriksaan tes kejiwaan terhadap Jessica ini diharapkan ada informasi terbaru dalam perkembangan kasus pembunuhan Wayan Mirna yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi yang ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada malam hari ini. Baik Danang, ini merupakan pertama kali Jessica dipindahkan dari penahanan di Polda Metro Jaya. Apakah Jessica ditempatkan di ruangan khusus di RCM dan terpisah dengan pasien lainnya? Iya, Caca, kami dapat menyampaikan bahwa memang ini pertama kali Jessica keluar dari Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan tes kejiwaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Terkait apakah Jessica ditempatkan di ruangan khusus, kami belum mendapatkan informasi karena memang awak media sepanjang hari ini tidak dapat meliput atau mengabadikan gambar selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim psikiater yang dilakukan di gedung psikiatri RSCM Jakarta Pusat. Baik, terima kasih Danang atas informasinya langsung dari RSCM Jakarta. Dan kita beralih. Meski polisi sudah menetapkan Jessica Kumala